Assalamualaikum. Orang udah pada tahu ya kalau matahari itu penting untuk kehidupan. Tapi makin kenal yang aneh-aneh, terus jadi lupa. Yang dipikir penting itu yang judulnya canggih-canggih aja. Food balancing, diet keto, atau apalagi tuh istilah-istilah yang kekinian. Padahal sinar matahari itu tetap penting untuk kehidupan. Saking pentingnya, terus bahkan ada yang nyembah sama matahari. Jangan ikut-ikutan kebablasan lah ya, kalau yang udah subscribe ke kanal ini. Nah, kalau di daerah elit, kayak di Jombang, Bojonegoro sana, orang itu nggak perlu dikasih tahu lagi untuk beraktivitas outdoor dan terkena sinar matahari. Bukannya sadar kesehatan, kepepet sih biasanya. Tapi di kota-kota besar kayak Jakarta Raya atau kota lainnya, makin ke sini, kalau nggak disiasati secara khusus, beneran orang bisa kurang kena sinar matahari. Di Amerika, tahu nggak? Rata-rata sehari-harinya itu 87% populasi berada di dalam gedung bangunan, 6% berada di dalam kendaraan, 7% barulah dia outdoor berada di alam terbuka. Artinya, mereka itu di alam terbuka rata-rata hariannya cuma 1 jam 40 menit. Kalau dipikir-pikir, orang Jabodetabek bisa gitu juga tuh. Bahkan bisa lebih parah. Banyak kan ya yang berangkat dari rumah itu pagi buta saat masih gelap, keluar kantor pulangnya saat hari udah keburu gelap lagi. Sepanjang harinya berada dalam gedung yang dalam tanda kutip sirkulasi udaranya itu sakit. Nah, kalau yang sehat terpapar sinar matahari harian itu berapa lama sih mestinya? Belum nemu penelitian yang sahih, tapi ada yang pakai ilmu kira-kira. Jadi kira-kiranya itu sehari 24 jam. Masa transisi gelap ke terang itu 1-2 jam, transisi terang ke gelap 1-2 jam. Jadi saat gelapnya sekitar 10 jam, saat terangnya 10 jam, sesisanya itu saat transisi. Nah, secara rule of thumb, kalau namanya cukup terpapar sinar matahari, itu sepertiga dari waktu terang itu, alias sekitar 3 jam rata-rata per hari. Atau kalau kurang dikit gitu, 20 jam seminggu jadinya. Kalau lebih dari itu bagus, kalau kurang dari itu agak kurang. Namanya terpapar, ini juga nggak usah langsung. Kalau di balik jendela mobil atau jendela kantor itu masih bisa kehitung terpapar juga. Jadi kalau di hari kerja terpapar 2 jam per hari atau 10 jam per minggu, tinggal 10 jam lagi di waktu weekend atau saat liburan. Sebenarnya bisa loh dan nggak sulit-sulit amat. Apa sih manfaat sinar matahari? Nah, yang berjemur-jemur di zaman COVID tentu udah banyak yang dikasih tahu kaitannya dengan imunitas, vitamin D kayak gitu. Selebihnya dari itu, kalau siangnya banyak terpapar sinar matahari, malamnya itu produksi hormon melatonin menurut para ahli lebih optimal, dan hormon itu merupakan antioksidan kuat yang jadi boosternya healing rejuvenation, bikin kita awet bugar, awet sehat. Jadi kalau yang siangnya lebih kena sinar matahari, recovery saat malamnya itu lebih dapat. Untuk siang, melatonin ini tidak terlalu ada di dalam darah, tapi penelitian terkini mengindikasikan melatonin itu selalu ada pada makhluk hidup yang otonom. Nah, di perut kita itu ada 100 triliun mikrobiota yang otonom semua. Dia itu memproduksi melatonin juga ternyata, dan produksinya itu lebih optimal dan menyehatkan kalau si manusia yang jadi inangnya itu terpapar cukup sinar inframerah dari matahari. Yang semi otonom ada lagi mitokondria sel-sel kita. Penelitian terkini menduga sebagai unsur semi otonom, mitokondria ini juga menghasilkan melatonin di dalam dirinya sebagai antioksidan demi untuk menepis oksidatif stres segala macam. Ada penelitiannya tuh di Amerika. Para petani yang sehari-harinya terus saja pepanas di udara terbuka, terpapar matahari, rata-rata ternyata lebih kuat imunitasnya dan lebih jauh dari penyakit degeneratif, kemungkinan juga disebabkan karena hal itu tadi. Jadi, tipsnya dari para ahli, kalau bisa yaitu tadi, kita itu sebaiknya terpapar matahari setiap hari cukup lama, barang 3 jam per hari rata-rata atau lebih, demi agar secara holistik lebih sehat. Satu lagi yang penting, demi agar tidak mismatch dengan jam biologis alami kita, di saat pergantian gelap terang gelap, mestinya kita itu menyaksikan, bukannya dalam keadaan tidur atau bukan dalam keadaan terisolir di ruang gelap, sehingga hormonal kita lebih nyeklik, lebih sesuai dengan semesta alam. Kayak gitulah kira-kira. Buat yang muslim, ini mungkin salah satu hikmah dari kewajiban sholat subuh dan maghrib, bikin kita dan sistem hormonal kita senantiasa sinkron dengan pergantian siang malam, sehingga tidak mengalami circadian mismatch atau ritme hidup yang tidak nyeklik dengan gerak semesta.
Ada yang bilang kalau sinar ultraviolet itu tidak baik untuk tubuh kita. Jadi kalau kebanyakan terpapar sinar ultraviolet malah bikin cepat tua tuh kayaknya. Gimana dong untuk menyiasatinya? Nah, terkait ini, maka yang disarankan oleh ahli-ahli tadi lebih ke outdoor activity-nya. Bukan artinya jebret kulit kita harus beneran kesorot sinar matahari 3 jam atau lebih per hari. Kalau pas di Arab bisa melocot tuh. Kalau beneran kena panas lama-lama begitu. Yang manfaatnya banyak itu katanya sinar inframerah. Nah, sifat dari sinar itu, kitanya di bawah pohon aja kena pantulan sinar matahari, itu sudah oke buat memboost mitokondria dan mikrobiom kita. Mata kita nangkep cahaya terang benderang saat outdoor, itu aja udah cukup sebagai booster. Dan bukannya kita mesti secara langsung kena sorot di kulit sampai kerasa panas. Begitu. Saking merasa hal ini penting, belakangan ada tuh ahli-ahli yang menyarankan untuk terapi sinar merah di sauna atau di rumah sebagai pengganti andaikan kita nggak bisa dapat yang alami dari mataharinya langsung. Kapan-kapan bisa tuh ya kita ulas terapi sinar merah ini. Oke, segini dulu. Terima kasih.